Memangnya saya nggak tahu nih Belanda punya cara. Toko PKI itu kan Sniplit itu Belanda. Tahun 1928 di Eropa, 48 dia masuk ke Indonesia. Pengikutnya salah satunya orang kemarin saya ceramah itu, meninjau. Apa itu? Tan Malaka. DNID tahun 65. Ya, maksudnya Sniplit itu Tan Malaka. Tan Malaka Alimin itu pengikut-pengikut yang pertama masuk di Madiun. Sniplit itu orang Belanda, Karl Marx itu orang Yahudi. Jadi yang merusak dunia ini Yahudi. Musuh yang paling besar umat Islam adalah Yahudi. La tazidana as-sadanasi adawatan lillazina amanul yahuda walladzina asyraku. Yang paling keras yang kamu dapati permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Siapa musyrik itu? Kafirun, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kalau kita berkelahi sama Muslim, kita saling singgung. Ini apakah boleh rekonsiliasi untuk baik-baik kita? Nggak bisa. Kalau watak memang pengecut, watak pengkhianat memang pengkhianat. Penjilat, kotoran kafir. Tetap penjilat. Cobalah dakwah yang sejuk. Cobalah dakwah yang lembut. Cobalah dakwah yang dingin. Cobalah dakwah yang tenang. Kalau mau dakwah yang tenang, kita harus bersatu. Maka tidak ada lagi dakwah yang meribut. Kita bukan ribut, kita mencari solusi bagaimana Islam ini tegak di masa datang. Tapi kan dibantah-bantah, dan sebelah sana ada pihak lain. Bahkan siapa Gus Nur itu orang Jawa dipenjarakan hanya karena tersinggung. Nah ini urus Papua sekarang ini lagi bergejolak. Hidayat Nur Wahid sudah berdoa, mudah-mudahan Banser berangkat jangan ketawa kasihan nih. Mudah-mudahan Banser berangkat ke Papua ya. Kalau saya memang sudah tahu hutan Papua karena saya 16 tahun tugas di Papua. Tahu persis saya. Di Papua itu bukan OPM yang ditakuti. Malaria Tresiana, malaria tropika. Itu disebabkan oleh satu nyamuk, Aedes aegypti. Malaria Tresiana itulah barangkali yang saya curiga. Mudah-mudahan betul diagnosis saya. Jangan-jangan malaria Tresiana itulah yang disebut COVID-19 karena serangnya di pernapasan, paru-paru dan perut. Itu kalau sampai serang hanya 2 orang. Kalau tropika saraf gila. Tapi kalau Tresiana antara 2 nggak bisa bernafas, is dead. 16 tahun saya punya gejala malaria. Tapi begitu bersahadat, alhamdulillah hilang malaria. Jadi sehat masuk Islam, nggak ada penyakit biar sedikit. Ada sih penyakitnya, kalau amplop kurang, itu baru. Nggak ada itu. Sehat sekali sekarang, berkumpul begini. Apa itu COVID-19? Virus yang bahaya itu tanggal 9 nanti, besok. Besok tanggal lusa tulah. Itu virus yang paling bahaya itu. Dia bilang corona itu. Di kotak-kotak penalti itu. Virus omong kosong, dusta dan lain sebagainya. Pemilihan pemimpin, calon gubernur, calon bupati, calon apa itu, wali kota, itu. Tapi saya mau bupati siapa yang wali kota Padang itu PKS Demokrat. Itu PKS dan Demokrat itu sama-sama terus dengan umat Islam. Ya, saya tidak bilang itu, saya tidak tahu namanya. Pokoknya PKS dan Demokrat itu yang masih sama-sama dengan umat Islam. Saya, ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau kita tidak berhati-hati dengan keadaan ini, jangan kaget kita. Jangan kita kaget, karena biar bagaimanapun beban berat sekali yang sedang dipikul oleh Habib Rizik Syihab. Habibana. Bukan beban yang sembarangan. Kalau cuma kelas-kelas ustadz-ustadz seperti kita ini, mana mampu pikul beban seberat itu? Gak bakal mampu. Perjuangan beliau ini sama dengan perjuangan para nabi-nabi yang dulu. Dihina habis-habisan, dicari kelemahannya habis-habisan. Kita semua berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, benteng kekuatan kita, orang tua kita, ulama kita, panutan kita,
Orang yang senantiasa menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, adalah Habibana Muhammad Rizik Syihab. Itu yang menjadi teladan kita. Makanya saya bilang kepada UAS, kepada Tengku, kepada Ustaz Zulkifli Ali, siapapun ustaz-ustaz, siap-siap sudah, kumpulkan jemaah kita, pengikut-pengikut kita. Bila tiba saatnya, daripada kita ini, anak cucu kita nanti jadi korban, kita korbankan diri kita demi pertarungan bagi agama ini. Allahu Akbar. Kita perjuangkan agama ini. Nggak apa-apa, kita di baris paling depan, jamaah di belakang. Kita maju ke depan. Jangan kita di belakang, ustadz paling depan, jamaah di belakang, baku hantam kita. Kalau memang sudah tiba saatnya. Itulah sebabnya jamaah, iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Saling menyayangi sesama Muslim di dalam masjid ini, pupuk persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Akibat itulah kafir melihat, oh ini ada retak, ini ada lubang, dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Oh ini ada lubang, dia masuk ke dalam. Caranya bagaimana? Kalau di perusahaan dia cari tahu siapa pengurus masjidnya, dia panggil karyawan yang Islam, ustadzmu itu bagus, ceramahnya bagus. Kenapa? Ceramahnya tidak menyinggung agama kami. Siapa nama ustadz itu? Ini. Oh, daripada dia tersinggung, boleh nggak saya titip ini uang untuk dia? Kafir punya permainan begitu di kantor-kantor swasta dan lain sebagainya. Perpecahan terjadi dari sini. Makanya saya bukan jengkel kepada orangnya kalau bicara mazhab di masjid begini. Yang saya jengkel itu dia menjelek-jelekan saudara Muslim yang lain. Kalau ada begitu di masjid ini, sudah jangan percaya. Kita sekarang ini butuh persatuan. Kita bangun kekuatan. Tidak apa-apa dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi. Karena disinilah lahir para pejuang-pejuang. Disinilah lahir para ulama-ulama besar. Allahu Akbar. Orang Sumatera Barat mempunyai darah perjuangan. Kami juga dari Manado begitu, punya darah perjuangan. Sama-sama kita berjuang demi tegaknya Islam. Bersatu antara satu suku, kaum, bahasa yang ada di Indonesia. Sebab kita bukan menghadapi sesama umat beragama. Yang kita hadapi sekarang adalah pemain-pemain dengan cara yang licik akan mengulangi peristiwa 65. Ini bukan beragama Islam, bukan beragama Kristen, bukan beragama Hindu, bukan beragama Buddha. Tapi mereka bisa mengaku Islam, bisa mengaku Kristen, bisa mengaku Buddha, bisa mengaku Hindu. Siapa dia? PKI. Ini kita bersatu. Mudah-mudahan Allahu Akbar, Allah mentakdirkan kesadaran kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf. Berpihaklah kepada mayoritas. Mereka akan turun tahun 2024. Iya, kalau sempat turun. Di dalam Islam ini ada fakta yang kita tidak bisa kita tolak. Yang paling pasti, yang paling dekat dalam kehidupan kita, kata Imam Al-Ghazali, adalah mati. Kalau belum sampai periodenya meninggal, Allahu Akbar, hati-hati. Atau berangkat ke satu negeri, di atas udara pesawatnya pecah. Ini kita doakan supaya tidak begitu. Masih ada kesempatan. 2021 tinggal beberapa 2 minggu lagi. 2021, 22, 23, 24 turun Pak Jokowi. Insya Allah ada pemimpin baru yang akan menegakkan Islam di masa akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada pemimpin baru yang akan menegakkan Islam. Memang kita lagi diuji oleh Allah. Kita lagi diuji saat ini. Baru kali ini Indonesia mengalami beberapa pergantian presiden. 1 presiden, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada sekeras ini ujian yang diberikan kepada umat Islam. Kita berdoa, kalau kita bersatu, insya Allah akan lihat, oh sudah bersatu umat Islam di Indonesia. Biarkan, jangan terlalu banyak demo. Kita tenangkan Habibana dan kita juga jaga persatuan. Teruskan dakwah seperti ini. Biarkan pemerintah ini nggak usah diganggu, karena kalau dia diganggu dia marah. Iya dia marah. Ini orang tua ya, Pak Maruf dan Pak Jokowi ini kalau diganggu-ganggu marah dia. Dia kalau marah dia suruh saudara-saudara kita yang polisi dan tentara. Jadi biar saja, nggak usah ganggu dia ini Pak Jokowi. Anggaplah Pak Jokowi ini bapak, Pak Maruf ibu. Ya, dia mau masuk di kamar, mau bikin anak lagi, biar aja lah. Kita nggak usah tahu anak-anak. Kita tunggu aja di luar. Iya.
Jadi apapun dalam hal ini tidak boleh. Orang tua harus berkoordinasi dengan anak-anak. Tapi biarlah, itu dalam demokrasi begitu. Biarkan mereka berdua ini atur. Tidak ada presiden terbaik dalam catatan sejarah presiden Indonesia, bahkan sejarah presiden dunia, kecuali Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ya, puji-puji aja lah. Dan tidak ada ketua anggota parlemen, ketua DPR yang terbaik di dunia dan Indonesia khususnya, kecuali Puan Maharani. Pokoknya mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya orang-orang hebat. Jangan bilang buruk, nanti besok-besok ditangkap kita. Tidak ada presiden terbaik kecuali ini, ya. Insya Allah 2024 dia turun. Kerumunan Habib Rizik dipersoalkan. Kerumunan Bobi dan siapa itu? Gibran Raka Buming tidak diperiksa. Itu. Jadi jangan bahaya ini, jangan diganggu-ganggu. Biar sajalah. Kalau kita berdiam, insya Allah kekuatan Allah akan bekerja. Contohnya, begitu Habib Rizik diganggu, Allah yang buat di Papua itu. Allah yang berkehendak di Papua membuat gejolak dengan munculnya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Saya dengar mereka sudah memproklamirkan diri bahwa sudah ada negara darurat sekarang dibuat. Nah itu cara Allah. Jadi kita diam aja, calling down. Tunggu saja. Ya Allah, kami menunggu. Apa maksudmu? Ujung-ujungnya nanti, insya Allah, kita inilah yang cinta NKRI yang akan berjuang. Kemarin waktu Pancasila mau diperas sama tukang-tukang peras, siapa yang turun ke bawah? Siapa yang merontak ke bawah? Siapa? Ya kita inilah yang dituduh-tuduh radikal. Mana orang-orang yang berteriak saya Pancasila? Tiarap semua. Abu Jongos, Abu Sepatu, Abu Sandal, lari semua, Bu. Kita yang muncul ke bawah. Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Siapa yang demo? Termasuk saya juga kemarin yang jadi orator di lapangan, di depan Istana Merdeka. Semua kami teriakan. Kenapa? Kalau masyarakat sudah berteriak di bawah, kalau emak-emak sudah berteriak demo, berarti ada yang rusak, ada yang terganggu. Perut mereka terganggu. Ada satu kelompok lagi, ada satu grup lagi, apabila mahasiswa, para akademisi, dosen-dosen sudah turun demo, bukan perut mereka terganggu, intelektualitas mereka terganggu. Kenapa? Karena dipimpin oleh pemimpin yang cerdas. Kira-kira begitu. Puji saja terus. Presiden terbaik, saking terbaiknya tiap hari masyarakat ribut. Ya, kita minta kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, Pak Jokowi, berpihaklah kepada kami yang mayoritas ini. Kenapa? Kami bukan minta dikasihani. Kasihan nanti Bapak berdua. Kalau sudah turun dari kursi presiden nanti meninggalkan legacy yang buruk, kesan yang buruk. Kami nggak perlu dikasihani. Kami apalagi di Bukit Tinggi, Masya Allah. Saya berapa hari di sini kenyang terus. Masih banyak makanan di kamar itu. Betul apa betul? Antum berdua ini yang jadi catatan sejarah panjang nanti. Ingatkan begitu saja. Mari kita bersatu dengan pemerintah supaya kelompok bajingan penjahat yang kecil sedikit orang ini, komunis ini merasa tersisi. Ciptakan dakwah begitu supaya dia tersisi. Bahkan saya sering tantang, jangan si Ali Jaber yang kau tikam, tunggu pengajian Yahya Waloni. Kalau ada di sini coba suruh ganggu sekarang. Karena saya hantam dengan mic di kepala ini, hantam dengan meja ini. Saya waktu si Ali Jaber ditikam di Lampung, besoknya saya ceramah di Lampung 1 minggu. Tapi kiri kanan di perut saya ini pisau dapur, pisau. Kau ganggu kul bala-bala di situ kau. Paling 10 tahun masuk penjara. Kan bukan membunuh, bukan pembunuhan berencana, tapi diserang. Artinya pasal bela diri. Korobek-robek kau di situ. Iya, di mobil juga pedang hampir 2 meter. Cegat baku hantam kita. Itu kalau memang Islam sudah mendarah daging di dalam jiwa kita, yang ada bukan hidup, bagaimana mati besok, husnul khatimah. Saya kira Bapak itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah siang, insya Allah di lain waktu kita jumpa kembali. Mohon doa bagi kami sekeluarga agar tetap kami senantiasa ada dalam ridha dan ampunan Allah. Insya Allah kami akan perjuangkan agama ini sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Dengan satu prinsip orang Melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai, busuk kemana-mana. Tapi dengan cara begini,
hidup bercerminkan kekuatan kekuasaan Quran dan hadis, harum di hadapan malaikat dan orang-orang mukmin. Mudah-mudahan pengurus masjid, badan kemakmuran masjid, seluruh imam-imam dan seluruh jamaah sehat walafiat, dijauhkan dari pandemi COVID-19, dijauhkan dari virus apapun, disehatkan badan, dipanjangkan umur, ditambah-tambahkan, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan dapat memberikan kepada kita motivasi dan keimanan baru untuk kita senantiasa. Satu hal lagi jangan lupa, kita bersatu. Kita bersatu. Dalam doa kita nanti di tahajud malam, ya Allah, kami minta umat ini bersatu. Singkirkan para penjahat, singkirkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengadu domba kami dengan pemerintah. Seburuk pemerintah, kalau dia jolim, nanti di puncak kejoliman itu akan membawa dia pada kejatuhan. Biarkan urusan kami para pendakwah itu. Ibu bapak bersatu saja dan berdoa. Bila satu waktu diminta untuk berjihad, maju. Jangan pernah memperhitungkan badan kita, karena tujuan kita hidup adalah mati di jalan Allah. Barakallah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.